Nanti setelah sarapan, kita semua berangkat ke rumahnya Jenny ya, untuk menyampaikan bela sungkawa. Emang siapa yang meninggal, Pak? Papanya Jenny dapat musibah. Menurut berita, dia jatuh di jurang di hutan beludak. Dan sampai sekarang, dia belum ditemukan. Apalagi namanya Alia sebagai istri Devan, CEO Baldi Holdings Company itu disebut-sebut di situ. Saya pengen ngajak kamu jalan ke Danau Lestari sama Miko. Sama Pak Miko? Saya takut bosan kalau cuma berdua sama Miko. Kan kamu tahu hubungan saya dan suami saya lagi kurang harmonis. Yaudah, besok saya ikut buat temenin ibu ya. Oke, makasih ya Dara. Iya, sama-sama Bu. Pokoknya besok aku nggak boleh sampai gagal lagi. Aku harus bisa dapetin rambut Dara. Sekalian, aku juga pengen lihat gimana reaksi Miko saat dia di dekat Dara. Jenny. Ini handphonenya Om Jen. Gak usah sok prihatin kamu. Kamu kan yang udah dorong papa aku ke jurang. Gak ada yang mau Om William jatuh, Jen. Bukan aku yang dorong. Kenyataannya dia kepleset sendiri. Kenapa kamu selalu salahin aku terus? Alia bener, Jenny. Dia nggak bersalah. Kalian gak usah ngelak. Kamu juga, Deva. Masih aja mau belain pembunuh ini. Alia, aku yakin kamu yang udah ngebunuh papa aku. Dan aku harus laporin kamu ke polisi. Kamu harus membusuk di penjara. Kalau memang itu mau kamu, silahkan kamu laporin aku ke polisi. Jenny, kalau kamu mau laporin Alia, kamu perlu tahu bahwa laporan itu mungkin bisa menjadi bumerang untuk keluarga kamu. Karena faktanya, papa kamu menculik Alia dan membawa dia ke sebuah hutan. Di mana aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, dia berusaha menyerang Alia dengan pisau. Dan akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang karena ulahnya sendiri. Dan selain aku masih ada satu saksi lagi. Itu Dara, sekretaris aku. Hari ini, aku harus tampil cantik sekali. Melebihi dari tadi. Aku yang harus paling bersinar. Ya? Aku harus bisa mencuri perhatiannya Miko. Dan aku mau memakai parfum kesukaannya Miko. Sayang,
wangi ini tuh kesukaan kamu. Kalau kamu mencium aroma ini, pasti kamu akan kangen aku, sayang. Aku yang harus paling bersinar hari ini. Kamu yang udah dorong papa aku ke jurang kan, Alia? Kamu yang udah bunuh papa aku kan, Alia? Kamu pembunuh, Alia. Jenny, saya harap jaga bicara kamu. Saya paham kondisi kamu lagi terpukul karena musibah yang menimpa papa kamu. Tapi kamu dengarkan apa kata Devan barusan? Justru papa kamu yang salah. Bu Mita, gini ya. Sebaiknya untuk masalah ini kita bicarakan nanti aja setelah papanya Jenny ketemu. Oke. Kita selesaikan nanti, Om. Tapi saya yakin kalau Alia adalah pelakunya. Alia yang udah ngebunuh papa saya, Om. Papa saya nggak bersalah, Om. Papa saya cuma korban. Jen, sabar sayang. Saya akan buktikan. Saya akan buktikan kalau papa saya itu hanya korban. Udah, sabar. Jenny, kamu aneh banget sih. Kalau Devan bersaksi, Alia nggak mungkin dipenjara. Yang ada, kamu bisa balik dipidana. Halsey benar, kesaksian Devan dan bahkan sekretarisnya Devan akan mematahkan kalau Alia emang gak salah. Nantinya keluargaku yang bakal terpojok. Aku harus tenangin Jenny. Jen, sayang, tenang, nak. Sabar ya. Udah, Jen, udah. Jen. Aku senang banget bisa jalan-jalan ke Danau ini sama kamu. Ini danau favorit aku. Kamu pasti seneng kan di sini? Tuh, bagus banget pemandangan di sini. View-nya juga hijau-hijau semua. Kamu pasti seneng kan di sini, sayang? Aku berharap kita bisa memperbaiki buat kita di sini. Ya. Hai! Tania, Dara kenapa bisa di sini? Ya aku yang ngundang, makanya dia datang ke sini. Hai, Bu. Udah lama? Enggak, kita juga baru datang kok. Makasih ya kamu udah mau datang ke sini. Justru saya yang bilang makasih. Bu udah ngajakin saya ke sini, diajak liburan bareng. Udah lama loh saya nggak pernah ke danau. Bagus ya di sini pemandangannya. Halo Pak Miko. Selamat pagi. Pagi.
Sayang, Hmm? aku mau ngomong sama kamu sebentar. Dara, sebentar ya. Silakan. Sayang. Miko apa sih? Tania, kamu tuh ngapain ngajak Dara ke sini ya? Ya daripada cuma berdua sama kamu, Miko malah bosen. Hubungan kita itu udah hambar lama. Jadi mau ngapain coba kalau cuma berdua? Ini bertiga lebih seru. Aku tahu bahwa kita sudah hambar, Tania. Makanya aku ajak kamu ke sini, aku mau nyenengin kamu, kita refreshing sama-sama. Tapi kamu malah ajak orang lain. Terlaluan kamu ya. Aku mungkin emang keterlaluan, Miko. Tapi ada sebabnya aku kayak gini. Aku udah terlalu sering dikecewain sama kamu. Iya, makanya aku ajak kamu ke sini, aku mau nyenengin kamu. Aku mau memperbaiki hubungan kita, Tania. Enggak, Miko. Aku udah trauma sama kamu. Aku udah trauma buat berharap sama kamu. Dan di hati kamu, cuma ada wanita-wanita selingkuhan kamu. Aku sengaja, Miko, mau lihat gimana sikap kamu dan Dara kalau kita dalam satu situasi yang sama kayak gini. Dengan begitu, aku bisa menilai gerak-gerik kalian berdua. Apa kalian nyembunyiin sesuatu seperti kecurigaan aku? Dara, maaf ya tadi saya tinggal kamu sebentar. Oh, nggak apa-apa, Bu. Saya di sini lagi menikmati di danau, pemandangannya indah, suasananya itu tenang, asri banget, enak ya di sini. Aduh, ngapain sih Tania pakai ajak Dara segala? Ini Dara pasti sengaja nih. Ini ya, alasan terus deh. Please deh Miko, Mama tuh kan udah usaha, sekarang kamu dong usaha. Mama itu udah usaha bujuk Papa supaya Papa kasih hak rumah di Pondok Indah untuk kalian. Tapi Papa bersikeras, rumah Pondok Indah itu akan dikasih kalian kalau kalian udah punya anak. Pokoknya, apapun yang terjadi, mau dihalangi Dara sekalipun, gua gak akan pernah nyerah. Bang, batagornya satu dong. Ada tukang batagor tuh. Tania kan suka banget sama batagor. Gue beliin deh, biar dia senang. Oh ya, Bu. Tapi kok kayaknya Pak Miko tuh nggak suka ya kalau saya datang ke sini. Oh ya? Kamu lihatnya kayak gitu? Iya, Bu. Soalnya tadi saya lihat, begitu saya datang, Pak Miko ngajakin Ibu pergi. Jadi kayak kesannya menghindar dari saya. Enggak, udah deh kamu tuh gak usah mikir macem-macem. Kan kita kesini mau refreshing. Gimana kalau kita jalan-jalan lihat pemandangan sekitar? Boleh. Tapi Pak Miko gimana? Biarin aja. Kan kita di sini mau senang-senang. Oke. Yuk, yuk. Aku benci sama kamu, Ayah. Aku benci sama kamu. Kamu udah nuduh papa aku yang enggak, Ayah. Devan juga ikut-ikutan nuduh papa aku yang enggak.
Padahal papa nggak mungkin jatuh sendiri ke jurang. Tuduhan Devan sama Alia juga nggak masuk akal sama sekali. Aku yakin ini perbuatan kamu, Alia. Kamu yang udah bikin papa aku marah, udah bikin papa aku geram. Karena nggak mungkin papa sejahat itu sama orang, nggak mungkin. Dasar kamu perempuan munafik. Pasti papa jatuh ke jurang itu karena dicelakai oleh Alia. Lihat aja kamu ya, Alia. Aku akan balas semua perbuatan kamu berkali-kali lipat, Alia. Kamu udah ngerebut Devan dari hidup aku. Sekarang kamu mengambil papa aku dari hidup aku. Kamu harus ngerasain apa yang aku rasain, Alia. Saya minta maaf sikap Jenny barusan. Maklum, Jenny masih terpukul atas kehilangan papahnya. Iya Bu Mita, nggak apa-apa. Saya bisa pahami kok. Dan juga saya mau minta tolong sama Bu Mita dan keluarga. Tolong jangan percaya berita yang di sosmed itu, Bu. Saya yakin Alia menantu saya nggak mungkin punya niat jahat kepada Pak Wildan. Masih juga si Alia dibelain. Sial. Tunggu aja. Liatin nanti. Dia sama Dara kemana? Pada kemana sih? Nggak ada. Nggak ada yang ketangkap lagi. Kemana sih Tania? Bikin repot aja kayak gini. Di mana ya? Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dulu, Pak. Bu Mita, saya turut sedih mendengar apa yang terjadi sama Pak Wildan. Bu Mita yang kuat ya. Iya, Pak. Tapi tolong diingat ya, kalau suami saya tuh belum meninggal. Tim SAR masih mencari keberadaan suami saya. Jangan salah ya, Pak. Bu, suami saya masih hidup. Kalau bukan karena dipaksa papa, males banget aku datang ke sini sejak kejadian mereka cari ribut di rumah. Sampai si Jenny berani ngancem-ngancem aku segala. Tante, ingat satu hal. Urusan kita belum selesai. Saya nggak peduli. Emangnya Tante lupa? Soal Tante Jenny. Kita pulang. Tunggu dulu, Mah. Aku belum selesai ngomong sama Tante Helsi. Sial, dia mau nyebutin nama Tias. Gimana ini?
Tapi kok kenapa Jenny masih terus nyebut-nyebut Tias ya? Padahal kan anak buahku udah mastiin kalau Tias nggak ada sama Jenny dan keluarganya. Atau jangan-jangan anak buahku salah ya? Bisa jadi sih. Seringnya juga mereka kerja nggak becus. Kayaknya aku harus cek sendiri. Kalau gitu, Bu Mita dan keluarga yang kuat ya. Semoga Pak Wildan ditemukan dalam keadaan selamat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Udah datang. Bu Mita, saya izin mau ke kamar kecil dulu ya. Silakan. Bentar ya, Pak. Dulu aku sering main ke sini. Kamar Mita dan kamar Jenny deket dari tangga. Terus kamar itu, kalau Tias ada di rumah ini, pasti di kamar itu. Tante Elsie ngapain? Tante mau ke kamar kecil? Sejak kapan pintu kamar ini berubah jadi kamar kecil ya, Tante? Oh, di sana ya. Soalnya Tante udah lama nggak kesini, jadi Tante lupa. Oke, Tante kamar kecil dulu ya. Alasan aja mau ke toilet. Dipikir aku bodoh apa? Tante Elsie pasti sebenarnya pengen tahu apa Tante Tias itu ada di rumah ini atau enggak. Tapi baguslah, ternyata Tante Elsie kena mental juga sama ancaman aku. Belum meninggal ya, Pak? Aku jangan tegang, biasa aja. Jangan sampai ada yang curiga kalau tadi aku hampir dipergokin Jenny. Bu Mita, saya pamit ya. Mari, Bu. Udah yuk, Pak. Loh. Ya. Bu Mita, saya dan keluarga permisi pulang dulu ya. Terima kasih banyak ya. Sudah menyempatkan diri ke sini. Males sebenarnya basa-basi sama si Elsie. Tapi ya gimana? Mau nggak mau, aku harus nerima keluarganya di sini. Kalau gitu, saya antar keluar ya. Terima kasih. Devan, Alia, yuk. Jangan kamu pikir kamu akan bebas gitu aja, Alia. Enggak. Itu nggak akan pernah terjadi. Aku akan balas semua perbuatan kamu. Karena aku nggak akan ngebiarin kamu hidup dengan tenang setelah apa yang kamu lakuin ke papaku. Kamu lihat aja apa yang akan aku lakuin ke kamu, Alia. Kamu lihat dan rasakan sendiri nanti. Mana sih? Malah asik-asikan naik perahu.
Mana sih? Ih, bagus banget di sini ya, Bu. Ayo, Bu, terus yuk. Ayo kita dayang lagi. Dara, ntar dulu deh. Aduh, pegel banget tangan saya. Oh, iya. Oke, kita nikmatin di sini aja dulu ya. Aduh, gimana ya cara aku ngambil sampel rambut Dara tanpa dia curiga? Oh iya, aku tahu. Ih, Dara itu di rambut kamu ada ulat bulu. Hah? Apa? Ada ulat bulu? Di mana, Bu? Bu, Dara, di mana, Dara. Bu? Bu, Iya, cepetan, Bu. tenang dulu biar saya ambilin ya. Saya takut banget sama ulat bulu. Dara, Aku saya takut. saya ambilin. Ibu, tolong ambil aja. Dara, jangan goyang-goyang saya. Ternyata Dara nggak bisa berenang. Aku jadi penasaran, kalau aku dan Dara sama-sama tenggelam, siapa yang akan diselamatkan Miko lebih dulu? Aku atau Dara? Miko, tolong Miko! Tolong! Miko, tolong! Tania! Kaki aku kram, Miko! Mas, tolong, ada yang tenggelam. Tolongin. Ya, mas. Miko, tolongin aku, Miko! Aduh, siapa yang harus gue selamatin lebih dulu? Dara atau Tania? Miko, tolongin aku, Miko! Aduh, siapa yang harus gue selamatin lebih dulu? Dara atau Tania? Siapa ya? Mbak, pakai Mbak. Betul mau Mbak pakai. Ternyata Miko lebih memilih untuk nolongin Tania dan ngebiarin aku begitu aja. Padahal Miko tuh udah gak cinta sama Tania lagi. Dokter, pasien nggak bisa diselamatin, Dok. Kenapa bisa? Aku mimpi buruk seperti itu sampai terulang 2 kali.
Ada apa sih sama Devan? Kenapa dia kelihatannya dari semalam gelisah banget? Kayak gak tenang gitu. Apa ada sesuatu ya yang dia pikirin? Tapi apa? Apa jangan-jangan dia teh trauma setelah ngeliat ibu Niki yang lahiran itu? Aku harus bisa bikin Devan jangan trauma lagi. Devan. 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 Ya. Kita mampir dulu ke taman depan ya. Aku mau beli es krim. Iya, oke. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Devan, nih, aku beli es krimnya 2. Kita makan bareng-bareng ya. Ini buat aku, ini buat kau. Mau nggak makan es krim? Ayo atuh kita makan es krim bareng-bareng. Enak tahu, cuaca panas kayak gini makan es krim pasti bakalan seger. Ayo. Biar makan es krimnya teh makin seru, gimana kalau kita lomba? Lomba makan es krim. Siapa yang duluan bisa ngabisin es krim berarti mantep. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, buruan buka, kan lomba. Ya, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Cobain makan. Iya, sabar. Kan lagi lomba kita. Enak nggak? Enak nggak? Lumayan. Lumayan sih. Kurang berasa. Kamu mah. Oh ini enak banget. Kamu tuh lagi kenapa sih? Aku perhatiin kamu banyak banget bengong. Kamu lagi ada pikiran ya? Ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu? Cerita atuh. Enggak kok. Enggak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Ya, percaya sama aku. Rasanya gak mungkin Devante gak mikirin apa-apa. Kayaknya ada sesuatu yang emang dia lagi pikirin. Aku yakin. Ya udahlah. Aku harus hargain dia. Mungkin kalau waktu yang tepat dia akan cerita sama aku. Makan lagi es krimnya. Iya. Kita masih dalam perlombaan loh ini. Oke, baik. Enak banget. Ini adalah es krim terenak yang pernah aku cobain. Ada stroberinya, ada vanilanya. Kamu jangan berlebihan deh. Masa ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain? Emang, kamu lihat tuh, perpaduannya tuh pas. Ada vanila, stroberi, terus ada coklatnya, ada butiran-butiran, naon ini ya, asa kayak biskuit. Oke, jadi kamu yakin ya, ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain? Iya. Tuh, lihat. Devon! Kok dimakan setengah sih? Nyebelin banget. Ya kan kamu bilang ini es krim paling enak yang pernah kamu cobain. Jadi yaudah aku mau mastiin. Apakah es krim kamu emang jauh lebih enak daripada punya aku atau enggak? Ternyata bener. Punya kamu. Atuh lah, sama aja rasanya. Tuh, kamu lihat. Sama rasanya stroberi, coklat, vanila. Ih, kamu mah.
Dan nyebelin kamu itu juga bikin es krim kamu jadi jauh lebih enak. Kenapa? Ada apa? Itu. Ada apa? Kenapa itu rame-rame gitu ya? Hah? Itu. Pindah ke sini ramenya. Tuh. Apa sih? Tuh. Ini apa nih maksudnya? Hah? Ini kurang ajar ya. Toh. Kamu tuh nyebelin banget sih. Yang lebih nyebelin siapa? Kamu atau aku? Ya kamu lah. Orang kamu yang ngabisin es krim aku duluan. Tapi ini kayaknya tadi belum adil juga. Hah, maksudnya? Diam. Dapat. Sekarang baru adil. Lurusin kaki kamu ya. Gimana? Kaki kamu masih kram? Enggak, udah enakan kok Miko, udah nggak terlalu kram. Udah enakan? Tania, gimana ceritanya kamu bisa nyebur ke danau kayak gini? Ada apa? Iya, tadi aku sama Dara naik perahu. Terus Dara panik, ada ulet bulu, akhirnya kita jatuh. Ulet bulu? Iya, di rambut Dara itu ada ulet bulu. Terus aku mau ngambil, Daranya langsung panik gitu, udah heboh. Akhirnya kita jatuh deh. Aku juga baru tahu kalau misalnya Dara itu fobia ulet bulu. Terus akhirnya ya udah kita jatuh dari perahu, kaki aku kram deh. Tania, kamu jangan pernah ngelakuin ini lagi tanpa aku ya. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Jangan pernah ngelakuin ini lagi ya. Ya sayang. Yaudah, copot dulu sepatu kamu ya. Ternyata Miko tetap memilih nolongin aku daripada Dara. Padahal aku tadi sempat berpikir kalau Miko mungkin akan nolongin Dara dulu. Apa jangan-jangan selama ini aku terlalu curiga ya kalau Dara dan Miko punya hubungan? Mungkin aku terlalu overthinking karena nyatanya aku masih menjadi prioritas bagi Miko. Kamu udah gak apa-apa? Oh ya Mbak nggak apa-apa? Apa perlu saya panggil paramedis? Ada yang luka nggak Mbak? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya baik-baik aja, Pak. Mas Mbaknya gimana? Kami baik-baik aja. Baik Mbak, Mas, kalau gitu saya permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama Mbak. Mari Mas, Mbak. Miko tega banget sih. Aku hampir mati tenggelam. Yang ada dia malah nolongin Tania. Apa jangan-jangan Miko sebenarnya cinta ya sama Tania? Ih, sebel. Kenapa sih mereka tuh malah semakin dekat? Miko juga malah makin perhatian lagi ke Tania. Nanti mah kalau kita jajan es krim, jangan lagi dipakai mainan kayak gitu ya. Asal mubazir jadinya, dimakan enggak, malah jadi mainan. Menurut aku sebaiknya kita batalin kontrak yang baru. Maksudnya? Maksud aku, lebih baik kita menggunakan kontrak pernikahan kita yang lama yang nggak mengharuskan kamu punya anak. Tunggu. Bukannya kita udah sepakat kalau ada penambahan kontrak sampai harus aku hamil karena mau nebus kesalahan kita ke Papa Babi soal kehamilan palsu aku. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Dan aku nggak tega sama kamu.
Aku nggak mau maksa kamu hamil hanya untuk menyenangkan papa. Sejujurnya Devin, waktu kamu menawarkan penambahan kontrak baru itu adalah keputusan yang berat untuk aku mengiyakan semuanya. Tapi di sisi lain, kalau Papa Baldi nggak dapetin cucu dari kita, Papa pasti bakalan lebih kecewa. Dan kamu pasti akan kehilangan semuanya. Alia, kamu harusnya tahu, aku nggak peduli soal semua itu. Aku siap kehilangan semuanya. Kalau perlu aku keluar dari rumah papa, aku lepas jabatan aku di perusahaan, aku cari kerjaan aku sendiri. Nggak apa-apa. Kalau memang papa kecewa kan aku nggak bisa ngasih dia cucu. Tapi Devin, apa kamu yakin kamu beneran nggak apa-apa kehilangan semua itu? Kamu akan kehilangan pekerjaan kamu akan kehilangan warisan kamu dan semuanya yang kamu punya. Kenapa kamu bikin aku terus? Kamunya gimana? Yang paling banyak berkorban di sini tuh kamu. Kamu harus mengandung bayi selama 9 bulan. Habis itu kamu harus melewati proses persalinan yang berat banget buat kamu. Dan aku nggak mau kamu jadi korbannya. Aku nggak mau kamu kehilangan nyawa hanya untuk melahirkan anak yang bukan rencana kita. Tapi permintaan papa. Kamu duduk di sini aja dulu. Aku pesenin makan buat take away ya. Selamat datang. Silakan. Kalau buat aku burger ini satu. Oke, itu satu. Sama kalau buat istri saya Kenapa aku teh jadi terharu gini ya sama Devin? aku harus akuin. Sejak kejadian di rumah sakit, di mana kita bantu Ibu Niki melahirkan, aku jadi kepikiran kamu terus. Kenapa kamu kepikiran aku terus? Makanya aku kenapa? Aku jadi nyadar bahwa proses persalinan itu resikonya besar sekali. Bahkan bisa sampai mempertaruhkan nyawa. Apa yang kau bilang itu betul. Tapi kenyataannya aku sampai saat ini aku nggak hamil dan aku belum mau melahirkan, Devin. Iya, tapi kan kita berencana punya anak dan aku ngerasa egois banget. Aku maksa kamu untuk hamil
Padahal kita berdua kan nggak pernah ada rencana seperti itu. Dan ini kan sebenarnya cuma untuk memenuhi permintaan keluarga aku aja. Dan makin lama aku mikirin, aku jadi makin takut. Jujur, aku takut banget. Apa yang kamu takutin? Ya kamu. Aku? Alia, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku rela kehilangan semuanya. Asal aku nggak kehilangan kamu, Alia. Apa aku nggak salah dengar? Devan nggak mau kehilangan aku. Dia ngelantur atau enggak ini ngomongnya? Aku kan cuma istri kontraknya aja. Apa mungkin dia nggak mau kehilangan aku? Apa jangan-jangan Devan udah jatuh cinta sama aku? Enggak ya, enggak. Kamu nggak boleh berharap lebih. Kalau Devan memang udah jatuh cinta sama aku, pasti dia nggak akan bahas soal kontrak sedikit pun. Yang ada harusnya dia udah langsung bilang kalau kita batalin kontrak pernikahan kita dan jalanin kehidupan pernikahan kita sebagai suami istri yang sesungguhnya. Aku telepon Reno sekarang ya. Aku minta dia langsung batalin kontrak yang baru. Kok nggak diangkat sih? Kenapa harus ada kontrak di antara kita berdua? Aku memang gak pernah ngerasain jatuh cinta sebelum ini. Tapi aku pernah baca. Dan aku pernah dengar. Katanya jatuh cinta itu indah. Bikin hati berbunga-bunga. Tapi, kenapa yang aku rasain justru sebaliknya? Aku malah ngerasain jatuh cinta itu menyebalkan. Karena aku cuma merasa cinta bertepuk sebelah tangan. Ih, itu cewek ngeliatin apa sih? Loh, itu kan Devan, cowok yang dijodohin sama Jenny. Itu cewek siapanya Devan ya? Oh, jangan-jangan cewek ini istrinya Devan ya? Yang gue denger kan kemarin udah bikin bokapnya Jenny celaka. Kurang ajar juga mereka berdua nih. Si Jenny masih berkabung, mereka malah enak-enakan santai di sini. Kayaknya Jenny mesti tahu nih. Gue harus kasih tahu Jenny. Kamu ini gimana sih? Dikasih kerjaan gitu aja nggak becus. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa nemuin papa saya dari mana. Maaf, Mbak. Saya sudah mencarinya. Tapi medannya berat banget. Jadi tidak semudah memberikan telapak tangan untuk menjadi si korban. Apalagi si korban gak jelas jatuhnya di mana. Kalau saya tahu papa saya ada di mana, saya juga nggak akan bayar kalian. Gak becus banget sih. Saya butuh waktu, Bang. Dan peralatan khusus. Buat naklukin medan tersebut. Karena taruhannya nyawa, Bang. Ya terus gimana? Ngapain sih Ranti nelfon? Tumben banget. Halo Ran. Halo Jen. Baik, kasih ya. Jen, lo tau nggak? Gue ketemu siapa sekarang? Siapa? Gue ketemu Devan sama istrinya. Oh ya? Lagi di mana mereka emang? Gue tuh sekarang lagi di cafe Belvento. Terus kan tadinya pas nyampe gue mau makan kan. Terus gue ngeliat ada mereka berdua. Gue tuh bener-bener bingung ya. Kok mereka bisa-bisanya sih berkeliaran kayak gini? Kan mereka berdua itu kan nyelakain bokap lo. Iya bener. Emangnya mereka lagi ngapain sekarang? Lagi mesra-mesraan?
Iya lagi berduaan. Gue bingung banget deh. Kok mereka bisa bebas berkeliaran kayak gini? Padahal bokap lo aja sampai sekarang belum ditemuin kan? Ya itulah yang bikin gue sakit hati, Ran. Gue tahu banget Alia yang udah celakain bokap gue. Bukannya dia perbaikin diri, malah dia sengaja mesra-mesraan sama Devan di depan umum. Iya bener-bener. Lo tahu nggak si Alia itu tuh istrinya tuh ya. Dia tuh kayak mandangin mesra ke Devan. Ya ampun gak tau malu banget tuh cewek. Ran, gue minta tolong boleh gak sama lo? Bantu apa nih? Gue mau lo kasih pelajaran ke itu perempuan. Oh gila lo, pelajaran apaan? Ayolah, tolongin. Lo kan teman deket gue, Ran. Apa-apa juga semua cerita gue ceritain ke lo. Masa lo gak mau nolongin gue sih? Ya iya sih, tapi kan gue gak kenal dia, mereka orang. Ya justru karena mereka nggak kenal lo, jadi mereka nggak akan curiga. Udahlah, tolongin ya. Lo mau gue bayar berapa? Iya deh. Ya, gue mesti ngapain? Gue mesti gimana? Jadi gini. Tania tuh kenapa sih? Ngeselin banget. Ngapain coba mereka tuh mesra-mesraan di situ? Apa Tania sengaja ya ngajakin aku pergi buat panas-panasin aku? Dia mesra-mesraan sama si Miko. Apa mungkin dia udah curiga sama aku? Sayang, kamu kedinginan ya. Sini peluk aku. Biar lebih hangat ya. Mbak, handuknya Mbak. Mbak. Oh ya, makasih. Sama-sama. Aku keringin rambut kamu ya. Aku juga udah mulai pusing gara-gara dia. Malah kamu pusing. Sini aku peluk lagi ya, biar lebih hangat. Kasihan. Iya. Ngapain sih Miko meluk-meluk Tania segala? Jangan sampai sakit sayang ya. Sementara aku dipikir cuma Tania doang apa yang kedinginan. Enggak kok. Nanti kalau badan aku udah mulai hangat, bakal mendingan. Iya. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Biar kamu istirahat di rumah. Oke. Yaudah. Ayo, sayang. Dara, saya pamit pulang duluan ya. Kurang ajar. Ih, Miko tuh ngeselin banget sih. Tadi tuh aku bener-bener tenggelam tapi dia gak peduli sama sekali. Kalau aku mati gimana? Apa coba istimewanya Tania? Mending aku kemana-mana kali. Aku gak terima ya. Aku gak terima kamu perlakuin kayak gini, Miko. Kamu ini benar-benar perempuan jalan kamu ya? Hei, cukup ya, cukup. Saya udah cukup sabar mendengar tuduhan Mbak terhadap istri saya. Tapi kalau Mbak berani nyerang istri saya secara fisik, saya nggak akan tinggal diam.
Miko, ini diminum ya. Teh hangat manisnya biar kamu gak masuk angin. Makasih, sayang. Sini duduk ya biar aku bawa. Oh, oke. Makasih. Miko! Miko tolongin aku, Miko! Tadi pegang. Mbak, pakai Mbak. Tolong Mbak, pakai. Selama ini aku selalu curiga Miko punya hubungan spesial dengan Dara. Apalagi setelah aku menemukan helaian rambut panjang di atas kasur villa tempo hari. Tapi setelah lihat Miko tadi di danau, dia lebih milih nolongin aku daripada Dara. Aku jadi mulai ragu. Apa aku cuma salah paham selama ini? Bisa aja kan, rambut yang aku temuin di villa itu bukan rambut Dara, tapi rambut penyewa sebelumnya. Mungkin aja penjaga villa kurang teliti bersihin kamar, makanya ada rambut tercacar di sana. Sayang, nih. Kok bengong? Enggak, aku kepikiran sama kejadian di danau tadi. Aku ngerasa ceroboh banget bisa sampai jatuh ke danau. Makasih ya sayang. Kamu udah sigap mau nolongin aku. Sayang, itu sudah tugas dan kewajiban aku untuk melindungi kamu karena kamu istri aku. Yang penting kamu aman dan selamat. Miko beneran udah berubah atau cuma pura-pura aja sebenarnya? Di satu sisi aku seneng, tapi satu sisi lagi ada yang masih ngeganjel di hati aku. Dan aku harus tetap buktiin itu. Ya udah kalau gitu, keluar. Ya, kasih ya. Ini ya Kak pesanannya. Oke, kasih ya. Iya. Udah jadi. Kita makan di rumah yuk. Kenapa? Kamu kok kelihatannya kayak lagi mikirin sesuatu yang berat banget? Enggak, aku cuma lagi mikirin makanan yang kamu beli aja. Harum banget. Jadi lapar. Aku juga udah lapar banget. Yuk. Hei, kamu Alia kan? Perempuan yang lagi viral di restoran Susti berantem karena ngerebut calon suami orang, ya kan? Dan aku juga kaget banget loh, ada berita terbaru dari kamu. Karena kamu udah dorong papanya Jenny sampai ke jurang. Kamu nyelakain papanya Jenny. Ih, jahat banget sih kelakuan kamu, ih! Mbak. Devan, Hati-hati ya kalau ngomong. Devan. Apa sih? Maaf Mbak, berita yang ada di sosial media itu sama sekali nggak benar. Saya nggak pernah berusaha untuk mencelakakan Om Wildan. Apalagi melakukan itu. Alah, mana ada penjahat ngaku. Kalau penjahat ngaku, penjara tuh penuh, Mbak. Dan semuanya yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya mau kasih tahu ya, perempuan ini namanya adalah Alia.
Dan dia istri dari Bapak Devan yang terhormat, CEO Baldi Holding Company, ya kan? Dan juga Alia ini nih mas-mas mbak-mbak, dia udah mencelakakan Pak Wildan, papahnya Jenny. Pokoknya kelakuannya tuh jahat banget, bapak-bapak, ibu-ibu jahat banget. Aduh, viral di mana-mana. Sebentar. Saya tanya dulu, Mbak ini siapa ya? Kenapa kok kesannya Mbak lebih tahu kejadian itu dibandingkan saya yang ada di sana dan mengalami kejadian itu sendiri? Kamu mau tahu siapa saya? Saya adalah follower lamanya Jenny di sosial media dan saya udah lama banget ngikutin dia. Jadi saya yakin 100% apa yang dikatakan dan diceritakan Jenny adalah benar adanya. Dan saya juga kasihan banget ya sama Jenny ya. Dia mengalami seperti ini sekarang. Tapi kamu Alia, kamu malah enak-enakan santai-santai di sini. Mengelak kelakuan kamu ya, kejahatan kamu. Dan kamu sama sekali nggak merasa bersalah. Ih, kamu tuh bener-bener ya, mbak, mas-mas nih, perempuan yang jahat banget. Mbak, tolong dengerin saya. Istri saya memang nggak salah. Jadi tolong jangan nyebar fitnah. Apalagi di tempat ramai seperti ini. Bisa-bisa orang di sini salah paham sama istri saya. Dan seperti istri saya bilang tadi, Mbak nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi tolong, jangan menghakimi istri saya secara sepihak. Alia, ayo kita pergi dari sini. Kita nggak perlu jelasin apapun juga ke orang yang udah terlanjur terhasut dan benci sama kamu. Karena apapun yang kita coba jelasin, akan percuma. Ya apaan sih orang bener adanya ya cerita itu ya? Mau kemana kamu? Mbak, jemput lo. Saya belum selesai bicara. Kamu ini benar-benar perempuan jahat kamu ya? Hei, cukup ya, cukup. Saya udah cukup sabar mendengar tuduhan Mbak terhadap istri saya. Tapi kalau Mbak berani nyerang istri saya secara fisik, saya nggak akan tinggal diam. Saya nggak akan segan-segan membawa masalah ini ke kantor polisi. Mau kita selesai di kantor polisi?